Oke, mari kita mulai. Kali ini kita akan coba bedah salah satu saham yang paling bikin penasaran di bursa kita, yaitu PT Maha Properti Indonesia atau MPRO. Kenapa? Karena ada sebuah paradoks yang besar banget antara cerita masa depannya dengan kondisi keuangannya saat ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya perusahaan yang rugi terus-terusan kok valuasinya bisa sampai segitu? Kelihatannya kayak teka-teki ya. Oke, anggap saja saya ini mentor Anda dan kita akan coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Kita lihat datanya satu persatu. Ini dia angkanya. Per April 2026, kapitalisasi pasar MPRO itu tembus 93,4 triliun rupiah. Biar kebayang, angka ini menempatkan MPRO di jajaran perusahaan raksasa di Bursa Efek Indonesia. Skalanya itu luar biasa besar. Oke, biar lebih kebayang, coba kita bandingkan langsung. MPRO market cap-nya 93 triliun. Kita sandingkan dengan raksasa properti yang kita semua tahu, Bumi Serpong Damai atau BSDE. Market cap BSDE cuma sekitar 16 triliun. Nah, yang bikin makin aneh, lihat pendapatannya. BSDE itu pendapatannya hampir 10 triliun. MPRO cuma 3,5 miliar di tahun 2025. Anda lihat kan, valuasinya MPRO berkali-kali lipat lebih besar, tapi pendapatannya, ya ampun, kecil sekali, jomplang banget. Jadi, gimana kita bisa paham valuasi yang aneh ini? Caranya kita harus lihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah cerita yang dijual ke pasar, sisi kedua adalah angka alias realita dari laporan keuangannya. Mari kita kupas satu-satu. Nah, kita mulai dari ceritanya dulu. Aset nomor satu dan yang paling penting dari MPPRO itu adalah cadangan lahannya atau land bank. Mereka punya lahan yang super luas di lokasi-lokasi yang dianggap strategis. Inilah yang jadi fondasi utama kenapa investor percaya sama masa depan perusahaan ini. Proyek-proyek inilah yang menjadi jualan utamanya. Investor itu nggak bertaruh pada kondisi perusahaan hari ini, tapi mereka bertaruh pada lonjakan harga tanah di masa depan. Contohnya The Grand Maja, itu kan taruhan besar bahwa pembangunan akan terus merembet keluar Jakarta. Apalagi didukung proyek pemerintah kayak KRL komuter lain. Ini visi jangka panjangnya. Cerita kedua yang nggak kalah penting adalah siapa di balik MPRO. Perusahaan ini dikendalikan oleh keluarga Tahir, bagian dari ekosistem besar grup Mayapada. Jadi, ini bukan pemain properti ecek-ecek yang berdiri sendiri. Kalau kita lihat struktur pemegang sahamnya, kelihatan jelas banget kalau kepemilikannya sangat terkonsentrasi di keluarga Tahir. Buat sebagian investor, ini sinyal positif. Artinya, perusahaan ini punya backingan finansial yang kuat dan arah strategis yang jelas dari grup induknya. Oke, ceritanya menarik ya. Tapi sekarang mari kita uji cerita itu dengan angka-angka dingin dari laporan keuangan. Apakah realitanya seindah ceritanya? Ayo kita lihat. Kita mulai dari pendapatan di kuartal pertama 2026. Angkanya cuma 1,1 miliar rupiah. Coba deh, sandingkan lagi angka ini sama valuasinya yang 93 triliun. Jauh banget kan? Sekarang kita lihat bottom line-nya. Laba bersih. Hasilnya minus 8,7 miliar rupiah. Ini artinya jangankan untung besar, perusahaan ini malah rugi. Pendapatannya kecil, pengeluarannya lebih besar. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi ke arus kas operasionalnya, di tahun 2025, angkanya minus 26,68 miliar. Artinya apa? Dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari, perusahaan ini bukannya menghasilkan uang, tapi malah bakar uang. Nah, puncaknya ada di sini, di rasio valuasinya. Price to book value atau PB-nya itu mencapai 115 kali, padahal rata-rata industrinya cuma sekitar 1 kali. Yang lebih gila lagi, price to sales ratio atau PS-nya itu sampai 26.000 kali lipat. Angka-angka ini nunjukin kalau harga saham MPRO ini udah benar-benar lepas dari fundamentalnya. Oke, jadi kalau harga di pasar itu udah nggak nyambung sama fundamentalnya, terus gimana kita sebagai investor bisa punya pegangan yang rasional? Nah, ayo kita coba hitung nilai wajarnya bareng-bareng. Cara paling konservatif untuk menilai perusahaan berbasis aset seperti ini adalah dengan menghitung nilai buku per saham atau book value per share. Sederhananya, ini adalah nilai aset bersih perusahaan kalau dibagi per lembar saham. Ini hitungan di atas kertas yang paling mendasar. Caranya gampang banget dan datanya kita ambil langsung dari laporan keuangan mereka. Kita ambil total ekuitasnya, sekitar 804,9 miliar rupiah,
Terus kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, yaitu sekitar 994 juta lembar. Dan inilah hasilnya. Rp809,58 per saham. Coba resapi dulu angkanya. Inilah jangkar analisis kita. Ini adalah nilai aset real perusahaan secara akuntansi per lembarnya. Nah, disinilah kita melihat jurang yang sangat dalam. Nilai buku per sahamnya, nilai realnya cuma Rp809. Tapi harga di pasarnya pernah mencapai Rp9.400. Selisih yang luar biasa besar ini, itulah yang disebut premi untuk cerita. Investor membayar semahal itu hanya untuk sebuah harapan di masa depan. Oke, dari semua data tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Mari kita rangkum menjadi sebuah arahan yang praktis. Anggap saja ini pesan dari seorang mentor untuk Anda. Kesimpulan pertama, dan yang paling jelas, MPRO ini adalah saham cerita. Harganya yang tinggi itu murni didorong oleh ekspektasi dan spekulasi terhadap nilai land bank-nya di masa depan, bukan karena kinerja bisnisnya sekarang. Nah, ini intinya. Dan tolong perhatikan baik-baik. Angka Rp809 ini, jadikan ini jangkar berpikir Anda. Ini adalah batas atas paling logis dari nilai perusahaan kalau kita bicara aset nyatanya. Titik. Jadi, setiap rupiah yang Anda bayar di atas angka ini, itu bukan lagi soal aset, tapi murni soal cerita dan spekulasi. Dan tentu, resikonya juga besar. Pertama, perusahaan ini terus rugi dan bakar duit. Kedua, valuasinya udah gila-gilaan. Ketiga, jumlah saham yang beredar di publik itu sedikit sekali, kurang dari 15%. Ini bikin harganya jadi sangat volatil dan gampang sekali digoreng. Dan yang terakhir, keberhasilannya sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah jangka panjang yang belum tentu terrealisasi sesuai rencana. Jadi, pertanyaan akhirnya cuma satu. Apakah Empro bisa mengubah cerita fantastisnya ini menjadi kenyataan? Apakah lahan-lahan kosong itu bisa benar-benar jadi kota yang menghasilkan triliunan rupiah? Atau ini semua akan selamanya hanya jadi anomali pasar yang indah di atas kertas? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.